Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tugas besar analisis bisnis dari PT Indosat Terbuka tahun 2023, yaitu dengan anggota kelompok saya sendiri, Aurelia Kesha. Saya Limwanda. Ya, Muhammad Bagas Pradipta. Ya, Pak Rizky Nabil Fiardi. Masuk ke bab 1, yaitu ringkasan eksekutif yang akan dijelaskan oleh Limwanda. Baik, di ringkasan eksekutif, yang pertama, PT Indosat Tbk adalah penyedia layanan telekomunikasi terkemuka di Indonesia. Yang kedua, Indosat itu terus berinovasi melalui teknologi seperti 5G, AI, dan IoT. Terus yang ketiga, Indosat menargetkan individu berusia 18-35 tahun, keluarga, UKM, dan korporat dengan menawarkan layanan profesional yang fleksibel dan berbasis teknologi. Terus yang keempat, keunggulan ini tuh didukung oleh Indosat yang punya manajemen profesional termasuk tokoh kunci seperti Rudiantara dan Vikram Sinha. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bagas. Baik, untuk di slide pertama, ada visi dan misi perusahaan. Yang visi PT Indosat Tbk ini sebagai perusahaan penyedia jasa telekomunikasi dan jaringan telekomunikasi terkemuka di Indonesia yang berkomitmen untuk memajukan perkembangan teknologi di Indonesia lewat misinya yaitu menghadirkan pengalaman digital kelas dunia, menghubungkan dan memberdayakan masyarakat Indonesia. Lalu ada misi perusahaan yang membangun suasana perusahaan yang berdasar kepada nilai inti perusahaan sebagai filosofi dan pandangan hidup perusahaan, di mana merupakan layanan telekomunikasi yang tulus, peduli pada kenyamanan pengguna, mendobrak batasan yang berujung mempersatukan masyarakat, menempatkan inspirasi sebagai pusat dari kepemimpinan yang kuat, dan berani membuat pilihan demi menciptakan dunia yang jaringan telekomunikasi yang lebih baik. Lalu ada sebagai salah satu perusahaan telekomunikasi terkemuka memiliki visi utama yaitu menjadi perusahaan telekomunikasi digital yang paling dipilih di Indonesia dengan terus berkomitmen secara konsisten meningkatkan kualitas jaringan dan layanan pelanggan untuk memenuhi kebutuhan konektivitas yang semakin besar. Lanjut ke next slide, boleh. Lalu ada tujuan perusahaan PT Indosat. Tujuan utamanya yaitu menjadi penyedia layanan telekomunikasi terkemuka di Indonesia seperti visinya yang berkomitmen untuk 4G dan 5G untuk kebutuhan komunikasi masyarakat. Yang kedua, memberikan nilai optimal bagi pemegang saham dan mendukung pembangunan ekonomi Indonesia. Lalu ada pencapaian tahun 2023 atau tahun sebelumnya, yaitu proyek MOCN, penggabungan dua jaringan secara kompleks untuk pengalaman pelanggan yang andal. Lalu ada fiberisasi 101%, yang melampaui target lokasi jaringan. Lalu ada CS Core Transformation, selesai lebih cepat meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan. Lalu ada rencana strategis yang menjadi tiga jangka, yaitu jangka pendek, inovasi layanan berbasis AI, perluasan jaringan 5G, dan monetisasi platform digital. Lalu ada jangka menengah, transformasi digital, pemberdayaan ekonomi, dan sinergi penggabungan dengan Hutchison 3 Indonesia. Lalu ada jangka panjang, mendukung visi Indonesia Emas 2045 melalui inovasi telekomunikasi digital. Di target tahun ini, Indosat ingin menambah BTS 4G hingga 12,5%, peningkatan kapasitas trafik data 12,050 PB, lalu ada fokus pengalaman pelanggan dengan konektivitas lancar, dan juga investasi dalam teknologi AI dan kemitraan global. Tujuannya pengguna kalangan dari remaja hingga dewasa yang membutuhkan layanan komunikasi harian. Menurut data APJII 2024, 79,5% dari populasi Indonesia, 221,6 juta orang, telah terhubung ke internet. Lalu ada segmen korporat, perusahaan yang memerlukan solusi komunikasi data, internet, dan layanan multimedia untuk mendukung operasional bisnis, yang berfokus kepada meningkatkan efisiensi, otomasi, dan pemasaran digital. Yang ketiga, pemerintah, penyediaan infrastruktur telekomunikasi tetap untuk konektivitas stabil dan komunikasi jangka panjang, yang memberi dukungan layanan e-government, keamanan cyber, dan pelayanan publik berbasis digital. Komitmen Indosat juga di sini untuk memenuhi kebutuhan komunikasi masyarakat, baik individu maupun kelompok, meningkatkan kualitas layanan internet untuk memanjang transformasi digital di berbagai sektor. Next slide. Dan di slide ini ada industri. Kategori industri di sini ada PT Indosat beroperasi di industri layanan komunikasi yang memiliki potensi tinggi untuk terus tumbuh. Faktor pendorong pertumbuhannya yaitu peningkatan kebutuhan layanan data dan konektivitas digital, percepatan transformasi digital di Indonesia, dan maraknya penggunaan smartphone dan pembangunan infrastruktur dengan jangka panjang. Pertumbuhan kuat didorong oleh perluasan CAGR industri telekomunikasi diperkirakan mencapai 5-6% hingga 2025. Ada juga jangka pendek yang tantangan berupa persaingan harga yang intens dan biaya operasional tinggi untuk pengembangan jaringan. Lalu ada strategi Indosat. Strateginya yaitu investasi dalam infrastruktur jaringan dan teknologi 4G serta 5G, kemitraan strategis untuk memperkuat layanan, fokus pada efisiensi operasional, peningkatan layanan pelangganan, dan penawaran paket data kompetitif. Dan pencapaian di tahun sebelumnya, pendapatan naik 9,6% dibanding tahun sebelumnya berkat peningkatan pengguna layanan data. Lalu ada merger dengan Hutchison 3 Indonesia, meningkatkan cakupan layanan dan kapasitas operasional, dan juga menjadi salah satu penggerak utama transformasi digital di Indonesia, mendukung konektivitas masyarakat dan ekonomi digital nasional. Next slide. Struktur hukum ada bentuk perusahaan. Lalu juga ada kepemilikan saham, kepatuhan hukum regulasi, dan bentuk perusahaan. Di sini tuh
keuntungan dari bentuk perusahaan, akses pendanaan eksternal melalui pasar modal, mendukung proyek besar seperti pengembangan jaringan dan teknologi 5G, memperluas sumber modal untuk mendukung pertumbuhan bisnis terutama di industri telekomunikasi yang padat modal. Di hukum juga ini tuh ada peraturan OJK, COJK 16 2021 tentang laporan tahunan, ketentuan Bursa Efek Indonesia (BEI) terkait transparansi dan data. Lalu ada juga kepemilikan saham, mayoritas sahamnya Urido Hutchison Asia PTE Ltd dengan mengendalikan 65,64% saham. Bentuk perusahaan juga ada fokus pada efisiensi operasional dan paket data kompetitif untuk menghadapi persaingan ketat di industri. Udah, next slide. Bab 3 yang akan dijelaskan oleh Fei Rizky. Ya, bab selanjutnya ada di produk layanan dan situs web. Boleh, next slide. Produk dan layanan perusahaan dari PT Indosat. Yang pertama di layanan pribadi ada HM Urido dan Tri Hutchinson. Di layanan bisnis ada Indosat Business yang membawahi IDE dan IDA. Lalu ada layanan digital hiburan dan rumah tangga seperti Indosat Hi-Fi, IM Gaming, IM Cash, My IF3 dan 15. Selanjutnya ada harga produk dan layanan. Indosat menetapkan harga paket layanan yang bervariasi. Contohnya produk free yang terjangkau dan produk IM yang lebih premium. Memungkinkan perusahaan yang beroperasi dari segmen pasar dari kelas bawah hingga kelas atas. Indosat juga menetapkan harga yang kompetitif dengan kompetitor, terutama untuk paket dasar, memenuhi pelanggan baru dan mempertahankan layanan yang ada. Berikut adalah salah satu perbandingan harga dari layanan dasar yang free dengan kompetitornya. Di sini untuk kapasitas 40 giga Indosat menawarkan harga 60.000 dan Telkomsel untuk 30 giga harganya 75.000 dan XXL 30 giga 65.000 dan dari saya Smart 36 giga sebesar 72.000. Di kolom harga per giga menjelaskan Indosat memiliki harga yang paling murah di antara kompetitornya. Boleh slide. Selanjutnya ada di infrastruktur dan teknologi yang dimiliki oleh perusahaan yang berada menara telekomunikasi yang juga sering disewakan pada perusahaan lain pada jaringan kabel bawah laut dan pusat data. Boleh next slide. Yang terakhir adalah kualitas website web awal. Yang pertama usability. Website Indosat desain yang modern dan responsif, memudahkan pengguna dalam menavigasi informasi. Di information quality, website Indosat menyediakan informasi terkini mengenai produk dan layanan mereka dengan jelas. Terakhir, service interaction quality, website Indosat menyediakan informasi kontak yang jelas dan mudah diakses untuk hubungan pelanggan. Selanjutnya ada deskripsi situs web dalam benak pelanggan, kegunaan kualitas situs web, informasi kualitas situs web, interaksi kualitas situs web, dan keamanan situs web yang telah dipenuhi sepenuhnya oleh perusahaan dan telah disetujui oleh para pelanggan. Selanjutnya masuk ke bab 4 yaitu manajemen dan organisasi. Di biografi singkat dari para petinggi PT Indosat, yaitu ada Komisaris Utama, Bapak Halim Alamsyah, Bapak Rudiantara sebagai Komisaris Independen, Bapak Von Kingning sebagai Wakil Komisaris Utama, Bapak Ahmad Abdul Aziz Al-Nehma sebagai Komisaris, Bapak Vikram Sinha, Direktur Utama dan CEO, Bapak Ahmad Zulkifar, Direktur dan CSEO, dan yang terakhir ada Desmond Cheung, Direktur dan CTO. Kesenjangan dalam manajemen atau pengalaman yaitu ada 3 dan dibagi. Yang pertama ada pengalaman kerja, pendidikan, dan keterampilan. Kesenjangan yang terjadi di PT Indosat merujuk kepada perbedaan keterampilan dalam manajerial yang membantu perusahaan mendapatkan kinerja bisnis maksimal. Beberapa kesenjangan meliputi transformasi digital dan teknologi baru,
Kedua, keterampilan kolaboratif dan kepemimpinan. Sistem informasi. Berikut beberapa sistem informasi yang terdapat dalam laporan tahunan PT Indosat Tbk 2023. Yang pertama yaitu manajemen data terintegrasi. Indosat menggunakan sistem manajemen data terintegrasi untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data operasional keuangan. Kedua, infrastruktur TI. Teknologi informasi ini mendukung operasi perusahaan, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan yang digunakan. Ketiga, sistem pelayanan pelanggan atau CRM. Dengan menerapkan ini, Indosat dapat meningkatkan interaksi dengan pelanggan, memahami kebutuhan mereka, dan memberi layanan yang lebih baik. Yang keempat, inovasi digital. Indosat menerapkan teknologi baru seperti AI dan cloud computing untuk meningkatkan efisiensi operasional dan layanan. Kelima, sistem informasi manajemen. Dengan menggunakan decision support system, dapat membantu dalam mengambil keputusan yang cepat dan tepat dengan menganalisis data yang relevan. Dan yang terakhir, aplikasi dan sistem khusus. Indosat e-Service, aplikasi ini membantu perusahaan dalam mengelola saran dari pelanggan dan mendukung pengembangan layanan bisnis. Dan di sini dapat dilihat bagian organisasi PT Indosat Tbk 2023. Nah, next slide, bab 5, yaitu ya analisis pemasaran yang akan dijelaskan oleh Salsa Novia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis pemasaran PT Indosat Terbuka. Untuk riset pasar, ukuran total industri pertumbuhan telekomunikasi di Indonesia didukung peningkatan penggunaan data dan ekspansi 5G. Indosat mencatat pendapatan sebesar 41,81 triliun pada tahun 2024. Kemudian ada juga tren industri. Indosat memiliki 98,7 juta pelanggan dengan ARPU tumbuh 8,7%. Fokus pada ekspansi layanan 4G, 5G dan teknologi berbasis AI. Ukuran pasar sasaran, permintaan layanan data terus meningkat. Fokus pengembangan layanan berbasis GPU untuk AI. Tren pasar sasaran, kebutuhan pelanggan bergeser ke kecepatan tinggi dan layanan bernilai tambah. Adapun hambatan untuk masuk yaitu tingginya biaya investasi untuk infrastruktur, kemudian regulasi pemerintah yang ketat, persaingan yang ketat dari penyedia layanan seperti Telkomsel dan XL Axiata. Ada juga ancaman dan peluangnya, yaitu ancaman persaingan harga intensif, kemudian peluang pertumbuhan pengguna internet yang pesat di Indonesia, peningkatan permintaan untuk layanan digital dan 5G. Ada juga fitur dan manfaat produk layanan. Untuk layanannya yaitu layanan seluler dan internet dengan kecepatan tinggi, paket data fleksibel yang disesuaikan kebutuhan pelanggan, integritas teknologi AI untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Kemudian pelanggan targetnya adalah individu berusia 18 sampai 35 tahun. Keluarga, serta bisnis UKM serta korporat. Fokus pada kebutuhan komunikasi yang fleksibel dan andal, strategi pemasaran yang disesuaikan untuk masing-masing segmen. Pesaing utamanya yaitu ada Telkomsel dan XL. Analisis keunggulan kompetitif Indosat di bagian pesaing bisa dilihat dalam tabel tersebut. Kemudian strategi diferensiasi melalui inovasi produk dan layanan pelanggan. Analisis menunjukkan bahwa Telkomsel memiliki jaringan terluas, sementara XL menawarkan paket inovatif. Ada juga analisis SWOT, kekuatan infrastruktur jaringan yang kuat, kelemahan tergantungan pada pasar domestik, peluang ekspansi pasar digital, dan ancamannya adalah fluktuasi regulasi. Ada juga strategi pemasarannya, yaitu penggunaan media sosial dan digital marketing untuk menjangkau pelanggan muda, penawaran promosi dan paket branding, serta program loyalitas. Next, bab 6, analisis laba rugi yang akan dijelaskan oleh Lim Wanda. Baiklah, untuk bab 6, next slide. Analisis laba rugi dari Current Ratio. Yang pertama, PT Indosat Tbk itu mengalami fluktuasi Current Ratio selama 5 tahun terakhir, di mana angka terendah tahun 2021 itu 2,141 dan tertinggi pada tahun 2019 yaitu 0,562. Selanjutnya dari acid test ratio PT Indosat Tbk pada tahun 2023 adalah 0,446. Itu menunjukkan perusahaan hanya dapat melunasi 40
44,6% kewajiban jangka pendek dengan aset cepat. Nah, terus yang selanjutnya adalah cash ratio. Cash ratio PT Indosat Tbk pada tahun 2023 itu adalah 0,152, menunjukkan bahwa perusahaan hanya dapat melunasi 15,2% kewajiban lancar dengan kas dan setara kas. Selanjutnya dari operating cash flow. Operating cash flow ratio PT Indosat tahun 2023 itu tercatat 0,517, itu menunjukkan PT Indosat itu menutupi 51,7% kewajiban lancar dengan arus kas operasional. Next. Selanjutnya dari segi debt ratio PT Indosat Tbk pada tahun 2023 itu tercatat sekitar 70,6%, menunjukkan bahwa sebagian besar aset perusahaan dibiayai melalui utang. Selanjutnya dari interest coverage ratio untuk PT Indosat tahun 2023, coverage rasionya sebesar 1,98, menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga hampir 2 kali dari EBIT. Selanjutnya dari sisi aset turnover, nah perputaran aset PT Indosat Tbk mengalami fluktuasi dalam 3 tahun terakhir, yaitu tahun 2021, 2022, dan 2023. Selanjutnya dari segi inventory turnover ratio, nah untuk ini informasi yang diperlukan dari laporan keuangan PT Indosat tidak tersedia, jadi kami tidak menampilkan secara gamblang. Next. Selanjutnya analisis laba rugi dari receivable turnover ratio. Untuk rasio perputaran piutang PT Indosat Tbk pada tahun 2023 adalah sekitar 10,25 kali, menunjukkan efisiensi yang baik dalam mengumpulkan piutang. Selanjutnya, gross margin rasionya PT Indosat Tbk pada tahun 2023 adalah 20,4%, menurun dari 22,7% di tahun 2022 dan 33,0% di tahun 2021. Selanjutnya, operating margin ratio. Operating margin ratio PT Indosat Tbk menunjukkan fluktuasi dalam efisiensi operasional, di mana pada 2023 rasio margin operasional tercatat 8,75%, turun dari 10,79% di 2023, begitu juga tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya yang terakhir adalah return on asset ratio atau ROA. PT Indosat Tbk menunjukkan fluktuasi dalam efisiensi penggunaan aset, di mana pada tahun 2023 ROA tercatat 3,30%, turun dari 4,2% di 2022 dan jauh dari puncaknya di 2021 yang mencapai 10,99%. Next. Baiklah, sekarang analisis laba rugi dari analisis kondisi bisnis PT Indosat Tbk itu kami bagi menjadi 4 segmen. Yang pertama dari kondisi keuangan, kami melihat dari yang pertama kinerja likuiditas, struktur utang, dan profitabilitas dan beban bunga. Yang kedua dari kondisi operasional Indosat, kami melihat dari infrastruktur, peningkatan basis pelanggan. Yang ketiga dari kondisi pasar, kami melihat dari persaingannya yang ketat, permintaan layanan data yang tinggi, dan yang terakhir kami melihat dari faktor eksternal yang dimiliki oleh PT Indosat, yaitu ekonomi dan regulasi, dan yang terakhir teknologi dan tren digital yang dimiliki oleh PT Indosat. Sekian presentasi dari kami kelompok 9. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.